cabut nyawaku sebelum ku bertobat padamu. Oh, tunjukkan aku jalan lurusmu agar tak sesat lagi jalanku. Ajari aku mengenalmu, ajari aku mendekatmu, ajari aku untuk mencintaimu. Allah, aku bersyukur aku disayangi, aku bersyukur aku dicintai, aku bersyukur aku kau kasihi. Nih bapak-bapak nih biar paham nih ya. Nih pokoknya seperak juga saya nggak mau keluarin tuh duit buat ngebayar honor si Ilham. Paham? Saya RT di sini berhak mengambil keputusan, ya kan? Bapak-bapak juga mestinya ngerti dong. Enak aja lo ngomong. Lo jadi RT kagak ada wibawanya, nyalagunain wewenang lo. Kalau lo begini terus, dilengserin sama warga. Ki, jangan mentang-mentang Aki Naim ini orang yang paling tua di kampung ini ya. Nyuruh-nyuruh saya ngeluarin duit DKM, kas DKM. Ki, nih denger nih. Kas DKM itu wewenang saja. Aki nggak usah ikut-ikut campur deh. Lo keliwatan lo ya. Lo udah bosan jadi RT. Sun, kita panggil warga, suruh ganti nih RT. Ki Naim, saya nih jadi RT atas pilihan warga. Ya, karena saya pantas jadi RT, jadi pemimpin. Begitu. Sensi amat sih Ki Naim. Aki yang sabar ya. Aduh, malah debat kusir berkepanjangan yang nggak ada habisnya. Duduk, jangan pakai emosi. Udah, sebaiknya kita pulang aja. Ya, nanti kita bahas lagi dengan waktu. Iya. Ayo. Permisi dulu ya Pak RT ya. Iya. Assalamualaikum. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bete banget gua. Mendingan tadi gua mau ikut sama temen-temen gua. Gua setel musik aja. Kok dimatiin sih? Fari, kali ini gue marah bener sama lo. Apa lagi sih, Ki? Fari udah sholat, udah ikutin semua, tetap Aki marah sama Fari. Lu punya masalah apa sama si Ilham? Hah? Gue yakin lu yang cari masalah sama si Ilham, bukan si Ilham yang nyari masalah sama lu. Aki, Fari itu cucunya Aki, selalu belain Ilham. Gue gak pandang bulu. Kalau anak cucu gue salah, biar nangis darah, gue kagak bakal belain. Si Ilham itu jahat sama Fari. Jahat apanya jahat? Pas nangkep maling, Fari itu jadi umpang sama Ilham. Lu yang sujud sama orang, nggak mungkin si Ilham begitu. Terus, karena Ilham selalu ke masjid, Ilham yang selalu benar. Fari selalu salah. Begitu. Capek ya? Fari, lu denger gue ya? Hah? Lu denger gue nih? Lu mesti minta maaf sama si Ilham, bukan nih gitar gue hancurin. Ya, kita itu mahal tau. Agak peduli. Buat gue lebih penting akhlak lu daripada gitar. Ya, mahal. Ilham lagi. Emang anak itu selalu bikin kesel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ya, Bun. Bun ada buatin teh buat ayah. Iya, terima kasih. Oh ya, Bun, bisa duduk sebentar? Ayah mau bicara. Apa sih ya? Kayak penting banget. Ini menyangkut soal Ilham.
kenapa sama Ilham ya? Iya, tadi tuh ayah sama Kinaim dan Ko Asun ketemu RT ngusulin mengenai honornya Ilham sebagai marbot. Terus? Ya, tapi ditolak. Bahkan Pak RT nyuruh Ilham tanda tangan surat pernyataan. Astagfirullahaladzim, kasihan banget sih Ilham. Nah itulah. Padahal ayah tahu loh tentang pengeluaran pemasukan uang masjid itu. Maksud ayah tuh apa sih, salahnya disisihkan sedikit gitu loh buat honor marbot. Ya, boleh nggak Bunda usul? Ya boleh dong. Gimana kalau kita sisihkan sedikit rezeki kita buat Ilham? Tapi ayah ngomong dulu sama Ilham. Ayah sih setuju sama usul Bunda itu. Tapi takut Ilham menolak. Soalnya mungkin dia nggak enak karena sudah tanda tangan surat pernyataan dari Pak RT itu. Ya makanya ayah ngomong dulu sama Ilham. Siapa tahu dia mengerti tujuan kita seperti apa. Boleh juga, Tia. Aduh, ayah sih bersyukur punya istri kayak Bunda. Selain jadi istri juga partner yang baik buat kebaikan. Ya kan kita pengen menjadi keluarga yang berkah ayah. Apa sih yang kita cari? Cuma ridhonya Allah kan? Amin, Amin. amin, amin. Aduh, badan beta sampai meriang nih gara-gara pikirin Nina. Lah Nina sampai pikirin beta. Padahal beta sudah telepon dia. Aduh, tapi dia sing angkat. Mama Apa beta kasih tahu Nina saja supaya dia tahu. Tapi resikonya sangat tinggi pas kali Aduh, nanti beta bisa dihantam sama si Fahri, Willy, Erik lah. Aduh, bagaimana Sudahlah, beta telepon Nina saja supaya dia tahu yang sebenarnya. Ya ampun, telepon saja yang diangkat. Bagaimana Oh yolai, beta BBM dia saja. Siapa tahu nanti Nina balas. Jadi otak pembakalan itu Fahri sama teman-temannya. Astagfirullah. Nina, tes suara lo. Tes. Assalamualaikum Nina cantik. Halo Ekel, jadi bener yang rencanain ini semua itu Fahri sama teman-temannya. Tapi saya jangan kasih tahu ke Fahri dan kawan-kawannya. Nanti beta bisa dapat hajar dari mereka. Tenang-tenang saja. Enggak, aku akan bilang. Cuman aku kesel aja. Ngomong-ngomong, saya seng marah sama beta Enggak, justru aku tuh mau makasih sama kamu. Oh, begitu. Oke, mantap. Kalau begitu, ingat jangan kasih tahu kepada dorang semua. Nanti beta dapat pukul dari dorang. Oke? Iya, aku nggak akan bilang. Udah kamu bawel nih. Yaudah ya, assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Kalau kayak gini, berarti aku harus kasih tahu Mai dong. Waalaikumsalam. Apa? Kok Fahri tega gitu sih? Iya, Mai. Sebenarnya ini tuh awal kejadiannya dari kemarin itu loh. Waktu penangkapan maling? Iya, jadi Fahri sama teman-temannya itu marah sama Ilham karena mereka tuh nganggap Ilham itu udah ngejebak mereka. Ilham ngejebak Fahri buat apa coba? Aku kurang tahu deh, Mai. Tapi kalau menurut Ekel, Ilham ngelakuin itu supaya dianggap pahlawan. Ya Allah, jadi mereka mikirnya gitu. Ya udah deh, nanti di sekolah kita cerita sama Ilham ya, biar dia hati-hati. Nina, aku mau lanjut belajar nih. Udah dulu ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mai, kenapa lagi sih, Fari? Enggak apa-apa kok, Bang. Tega kenapa dia? Kalau sampai dia macem-macem lagi, abang hajar dia. Aduh, bisa tambah besar nih urusannya kalau sampai Bang Fajar terlibat. Bang Fajar kan emosian orangnya. Mai, kenapa? Enggak, jadi Fari tuh habis nabrak kucing, Bang. Terus nggak dikuburin. Fajar, udah Isa. Ayo kita sholat di masjid. Iya ya. Oh, maafin aku Bang Fajar. Mai terpaksa bohong. Yang lain pada kemana? Emangnya jam segini masih pada nonton sinetron ya? Maaf nih Pak, lambat. Cucu. Oh iya. Nggak apa-apa. Ada yang kuat? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. La ilaha illallah. Shalom Ustaz. Kalau Fari ikut sholat berjamaah juga nggak ya? Asik kali ya? Anak band terus ikut sholat berjamaah. Telepon Mai deh. Dia udah nitip salam belum ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumben kamu nelpon aku. Ada apa? Lo udah titipin salam gue belum buat Fari? Aduh, gimana nih? Bingung jawabnya. Kalau aku tolak permintaannya, nanti Sarah malah menjauh. Susah juga kalau ngajak dia ke hal yang positif. Mai, halo. Kok diem aja? Iya. Sarah, maaf nih. Aku belum ketemu lagi sama Fari. Ya, padahal gue nungguin tahu. Ya udah gini deh ya. Nanti kalau aku ketemu sama Fari, aku salamin. Ya udah. Tapi beneran ya salamin buat dia. Iya. Beneran ya, tapi jangan lupa. Iya, insya Allah ya. Ya udah. Dadah, Mai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Sarah. Ada-ada aja sih. Gimana ya? Kan malu juga kalau cewek harus sampein salam ke cowok. Subhana rabbi izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Kita ini nggak salah pilih marbot masjid si Ilham. Karena dia nggak pulang duluan itu karena sholatnya khusyuk, ibadahnya bagus. Tuh Fahri, ikutin tuh si Ilham. Jangan ikutin teman-teman lo yang nggak bener. Pak Ustadz, Pak Iqbal, Sun, gue pulang dulu ya. Iya, iya. Ya Ki, ini kita juga mau pulang. Ayo pulang. Ayo kita. Mari. Kita pulang duluan yuk. Tapi Ilham gimana? Udahlah, kita pulang duluan aja. Ilham juga mau sholat sunnah dulu kan. Lagian dia abis ini juga paling beres-beres. Ya udah deh, kita duluan aja. Ilham maklum juga kok. Yaudah, ayolah. Si Ilham paling akhir. Enaknya diapain tuh anak ya? Ayo Fahri, ayo. Fahri, lo ingat ya, kalau ada orang lagi memperbaiki sholatnya, itu berarti dia memperbaiki hidupnya. Maksudnya? Maksudnya tadinya nih dia nih sholatnya bolong-bolong ya, terus rajin. Nah, tadinya dia nggak pernah baca surat-surat, sekarang dia baca surat-surat. Itu berarti dia lagi memperbaiki sholatnya. Nah, disitulah Allah memperbaiki hidupnya juga. Kaki, gue bilang alasan apa ya Kaki? Biar gue bisa balik ke masjid. Kok bengong lo? Enggak, Fahri mau beli pulpen dulu untuk sekolah besok. Memang pulpen lo kemana? Hilang. Ya udah, awas yang ngelantur ya. Gue tungguin ya. Selesai lu Ilham, sampai subuh di situ. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Oh iya, aku kan belum makan malam. Pantes aja lapar. Ini udah deh, aku pulang. Ya Allah, kok pintunya kekunci ya? Astagfirullahaladzim, kuncinya di mana ya? Lagi, ya Allah, kok bisa kekunci ya pintunya? Apa jangan-jangan ada yang sengaja ngunciin aku? Astagfirullahaladzim, aku nggak boleh sujud. Ya Allah, gimana ya caranya?
hari ini. Ya Allah. Si Ilham kemana ya? Aduh, udah jam segini belum pulang. Padahal dia belum buka puasanya. Aduh, Ilham seneng bener sih bikin nenek jadi gelisah begini. Pak, Bapak. Ayo, ya, Nek. Iya, Nek. Saya mau tanya, ini Bapak habis sholat dari masjid kan? Iya, Nek. Memangnya ada apa ya, Nek? Ya itu, saya mau tanya nih, ngeliat cucu saya nggak tadi di masjid? Ilham ada di masjid, Nek. Bahkan dia juga yang ajan di masjid, Nek. Tapi kok belum pulang ya? Kalau soal itu kami nggak tahu, Nek. Mungkin Ilham lagi bersih-bersih di masjid kali, Nek. Kan dia sekarang jadi marbot, Nek. Ah, masa sih kerjaan marbot bersih-bersihnya malam? Ah, kan biasanya juga pagi. Ya sudah, Nek. Kalau begitu kami permisi dulu ya, Nek. Iya. Terima kasih ya, Pak ya. Terima kasih. Sama-sama, Nek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lo dari warung beli apa? Kan Fahri udah bilang, nih beli pulpen. Yaudah Ki, Fahri mau ke kamar dulu biar ke masjid besok nggak capek. Wah, ntar lo. Tumben lo semangat. Biasanya susah loh kalau disuruh sholat subuh di masjid. Jadi kalau besok nggak males Ki. Nah, ini baru namanya cucu gue. Coba lu tiap hari kayak begini. Wah, gue seneng banget, Pari. Besok kan gue mau liat muka anak kampung yang gue kunci dalam masjid. Ntar dulu. Gue tuh mau ngomong sama lo. Apalagi sih, Ki? Jujur deh. Gue tuh seneng banget sama lo. Lu semangat soalnya. Apalagi lu tadi ngomong mau ke masjid, ya kan? Ya, Ki. Fahri juga seneng kok. Akhirnya Aki mujuin Fahri, bisnya Ilham. Ya, gue kan muji si Ilham karena ada alasan. Si Ilham tuh orangnya baik, ibadahnya baik. Jadi, Fahri nggak baik? Gue nggak ngomong begitu, Pari. Pari, lo kan udah akil balik, ya. Lo tuh udah punya kewajiban sholat. Yang paling penting nih, sholat berjemaah, tuh. Iya, penting banget sholat jamaah. Kalau enggak, Aki bisa ngomel. Panas kuping Fahri. Lo kalau dikasih tahu malah ngedumel. Iya, Ki, maaf. Lu nggak tahu sih, Pari. Sholat berjemaah Isya itu pahalanya sama dengan sholat separuh malam. Kalau sholat berjemaah Isya dan subuh itu pahalanya sama dengan sholat sepanjang malam. Makanya rugi banget, sayang kalau kita nggak sholat berjemaah. Malah ada hadis yang mengatakan seandainya orang itu tahu keutamaan sholat berjemaah Isya dan subuh, dia akan datang walaupun dengan merangkak. Itu hadis riwayat Bukhari. Oh gitu ya? Ya, lo giliran dengerin musik aja lo semangat. Giliran dengerin hadis ngantuk lo. Fahri memang ngantuk, Ki. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil Alhamdulillah ya Allah. Kau telah mengizinkan anak hamba seperti Mai.
insya Allah dia bisa menjadi wanita yang soleha dan istiqomah. Ada apa, Bu? Kok senyum sendiri? Ayah jangan berisik. Lihat tuh, lagi ada yang konsentrasi, lagi ngaji. Masya Allah. Benar-benar anak bunda itu. Itu anak ayah juga. Berkat ayah, Mai jadi soleha seperti itu. Ya enggak lah. Mai kan sih sama bunda. Ayah kan sering kantor, cari nafkah. Jadi itu betul-betul dirikan bunda. Iya, ayah jangan berlebihan gitu. Bunda jadi malu. Tapi benar kan kata-kata ayah? Udah yuk. Biar ngaji lagi. Ini nih alasan kenapa gue belum mau berjilbab. Rambut gue aja bagus gini. Banyak yang muji lagi. Cantik banget sih. Pasti gue tuh anak yang paling cantik di kampung ini. Astagfirullah, Sarah. Kamu lagi ngapain sih? Kenapa sih kelakuan kamu itu nggak bisa berubah? Kenapa sih, Abi? Selalu aja Sarah salah mulu di mata Abi. Sarah, kamu kan bilang katanya sudah dewasa. Kalau kamu sudah dewasa, berarti kamu itu tahu kalau menutup aurat itu hukumnya wajib, sayang. Pasti Sarah bakal nutup aurat, Abi. Tapi nanti kalau Sarah udah siap. Kalau sekarang Sarah belum siap. Kenapa sih kamu itu nggak bisa dengerin Abi? Atau lebih baik nanti kamu Abi masukin ke pesantren aja ya? Sarah gak mau, Abi. Kalau Abi tetap masukin Sarah ke pesantren, Sarah bakalan minggat dari rumah. Sekalian aja Sarah pergi jauh supaya Abi sama Umi gak bisa lagi ketemu sama Sarah. Astagfirullahaladzim. Gak baik bicara seperti itu, nak. Istighfar kamu, istighfar. Ya habisnya, Abi. Jangan suka neken Sarah dong. Ya Allah, Sarah, dengerin Abi ya. Selama ini Abi itu diomongin sama orang-orang, dicibir sama warga. Katanya Abi itu bisa ceramah di sana, di mari, kasih nasihat ke orang-orang. Gak bisa kasih nasihat ke anak sendiri. Abi itu malu, stres. Tolong deh Sarah, jangan bikin Abi ini pusing. Jadi pikiran Abi ini. Tapi kan kalau pakai jilbab itu harus dengan kesadaran. Kalau dengan paksaan gak bakalan jadi pahala. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Beri hamba-Mu kesabaran, ya Allah. Ekel. Ada-ada aja sih. Lucu banget. Si Nina lama-lama kayak kuntilanak itu ketawa mulu. Nina, ngapain sih lu? Ketawa-ketawa mulu. Iya. Malam-malam lagi. Waduh, orang tua mau ngomong ditutup ya. Sini anu be. Ya ada apa sih? Gangguin aja orang lagi serius nonton film horor gini. Giliran nonton sinetron, husuk banget. Giliran suruh sholat, boro-boro bisa husuk. Babe itu harus sering-sering baca surat Al-Ma'un tuh. Barang siapa yang melalaikan sholat, tempatnya di neraka wel, no. Alah, lu jadi nyumpain gue masuk neraka. Bukannya ayah nyumpahin, Be. Ayah cuma ngingetin. Babe tuh imam di sini. Babe tuh harusnya ngasih contoh yang bener, yang baik-baik. Jangan bukan kayak begini nih. Pantesan aja si Nina tuh kerjanya main HP mulu lu. Babenya aja kayak gini, kagak ngingetin ibadah. Lu tuh kalau lagi ngedumel begini ya, gue jadi inget Kinain. Lu tuh sendiri kan, Di? Nggak di masjid, nggak di rumah, nggak di mana-mana.
Dia aja ngajakin gue debat. Siapa yang ngajakin debat sih, Be? Gini aja deh, kalau lo nggak seneng, lo nggak suka, masuk ke kamar, lo tidur. Babe itu nyebelin banget sih. Aduh, gangguin aja lagi. Sampai di mana tadi tuh? Aduh, si Ilham kemana sih ya? Udah jam segini kok belum pulang ya? Nenek Siti, ngapain ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nenek kenapa mundar-mandir malam kayak gini? Bukannya nenek baru pulang dari rumah sakit? Nanti masuk angin loh, Nek. Saya lagi nungguin si Ilham nih. Kok dia belum pulang juga ya dari masjid? Apa di masjid ada acara ya? Setahu saya mah nggak ada, Nek. Tadi teh sepulang dari sholat jamaah, saya langsung pulang. Aduh, terus kira-kira kemana dia ya? Saya kurang tahu, Nek. Ya udah kalau gitu, saya pamit dulu ya. Jangan lama-lama di luar, Nek. Nanti masuk angin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, kalau di rumah terus begini nih malah makin nggak tenang. Mendingan gue nyusul si Ilham ke masjid aja deh kalau gitu. Lagi. Ya Allah. Subhanallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah. Tolong hamba ya Allah. Hamba pengen keluar dari masjid ini. Aduh, si Ilham kemana ya? Aduh, udah jam segini belum pulang. Padahal dia belum buka puasa nih. Aduh, si Ilham seneng bener sih bikin nenek jadi gelisah begini. Pak. Bapak. Ayo, Nenek. Iya, Nek. Saya ini mau tanya. Ini Bapak habis sholat dari masjid kan? Iya, Nek. Memangnya ada apa ya, Nek? Ya itu, saya mau tanya nih, ngeliat cucu saya nggak tadi di masjid? Ilham ada di masjid, Nek. Bahkan dia juga yang ajan di masjid, Nek. Tapi kok belum pulang ya? Kalau soal itu kami nggak tahu, Nek. Mungkin Ilham lagi bersih-bersih di masjid kali, Nek. Kan dia sekarang jadi marbot, Nek. Ah, masa sih kerjaan marbot bersih-bersihnya malam? Kan biasanya juga pagi. Ya sudah, Nek. Kalau begitu kami permisi dulu ya, Nek. Iya. Terima kasih ya Pak ya, terima kasih. Sama-sama, Nek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lo dari warung beli apa? Kan Fari udah bilang, nih beli pulpen. Yaudah Ki, Fari mau ke kamar dulu biar ke masjid besok nggak capek.
Wah, taruh. Tumben lo semangat. Biasanya susah loh kalau disuruh sholat subuh di masjid. Jadi kalau besok nggak males, Ki. Nah, ini baru namanya cucu gue. Coba lu tiap hari kayak begini. Wah, gue seneng banget, Pari. Besok kan gue mau liat muka anak kampung yang gue kunci dalam masjid. Ntar dulu. Gue tuh mau ngomong sama lo. Apalagi sih, Ki? Jujur deh. Gue tuh seneng banget sama lo. Lu semangat soalnya. Apalagi lu tadi ngomong mau ke masjid, ya kan? Ya, Ki, Fari juga seneng kok. Akhirnya Aki mujuin Fari, bisnya Ilham. Ya, gue kan muji si Ilham karena ada alasan. Si Ilham tuh orangnya baik, ibadahnya baik. Jadi Fari nggak baik? Gue nggak ngomong begitu, Fari. Fari, lo kan udah akil balik, ya. Lo tuh udah punya kewajiban sholat. Yang paling penting nih, sholat berjemaah. Tuh. Iya, yang penting banget soal jamaah. Kalau enggak, Aki bisa ngomel. Panas kuping Fari. Lo kalau dikasih tahu malah ngedumel. Iya, Ki, maaf. Lu nggak tahu sih, Fari. Sholat berjemaah Isya itu pahalanya sama dengan sholat separuh malam. Kalau sholat berjemaah Isya dan subuh itu pahalanya sama dengan sholat sepanjang malam. Makanya rugi banget, sayang kalau kita nggak sholat berjemaah. Malah ada hadis yang mengatakan seandainya orang itu tahu keutamaan sholat berjemaah Isya dan subuh, dia akan datang walaupun dengan merangkak. Itu hadis riwayat Bukhari. Oh gitu ya? Ya, lo giliran dengerin musik aja lo semangat. Giliran dengerin hadis ngantuk lo. Fari memang ngantuk, Ki. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil Alhamdulillah ya Allah. Kau telah mengizinkan anak hamba seperti Mai. Insya Allah dia bisa menjadi wanita yang soleha dan istiqomah. Ada apa, Bu? Kok senyum sendiri? Ayah jangan berisik. Lihat tuh, lagi ada yang konsentrasi, lagi ngaji. Masya Allah. Benar-benar anak bunda itu. Itu anak ayah juga. Berkat ayah, Mai jadi soleha seperti itu. Ya enggak lah. Mai kan sering sama bunda. Ayah kan sering di kantor, cari nafkah. Jadi itu betul-betul dirikan bunda. Iya, ayah jangan berlebihan gitu. Bunda jadi malu. Tapi benar kan kata-kata ayah? Udah yuk. Biar ngaji lagi. Ini nih alasan kenapa gue belum mau berjilbab. Rambut gue aja bagus gini. Banyak yang muji lagi. Cantik banget sih. Pasti gue tuh anak yang paling cantik di kampung ini. Astagfirullah, Sarah. Kamu lagi ngapain sih? Kenapa sih kelakuan kamu itu nggak bisa berubah? Kenapa sih, Abi? Selalu aja Sarah salah mulu di mata Abi. Sarah, kamu kan bilang katanya sudah dewasa. Kalau kamu sudah dewasa, berarti kamu itu tahu kalau menutup aurat itu hukumnya wajib, sayang. Pasti Sarah bakal nutup aurat, Abi. Tapi nanti kalau Sarah udah siap. Kalau sekarang Sarah belum siap. Kenapa sih kamu itu nggak bisa dengerin Abi? Atau lebih baik nanti kamu Abi masukin ke pesantren aja ya? Sarah gak mau, Abi. Kalau Abi tetap masukin Sarah ke pesantren,
Sarah bakalan minggat dari rumah. Sekalian aja Sarah pergi jauh supaya Abi sama Umi nggak bisa lagi ketemu sama Sarah. Astagfirullahaladzim. Gak baik bicara seperti itu, nak. Istighfar kamu, istighfar. Ya habisnya Abi, jangan suka deket Sarah dong. Ya Allah, Sarah, dengerin Abi ya. Selama ini Abi itu diomongin sama orang-orang, dicibir sama warga. Katanya Abi itu bisa ceramah di sana, di mari, kasih nasihat ke orang-orang. Gak bisa kasih nasihat ke anak sendiri. Abi itu malu, stres. Tolong deh Sarah, jangan bikin Abi ini pusing. Jadi pikiran Abi ini. Tapi kan kalau pakai jilbab itu harus dengan kesadaran. Kalau dengan paksaan gak bakalan jadi pahala. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Beri hamba-Mu kesabaran, ya Allah. Ekel, ada-ada aja sih. Lucu banget. Si Nina lama-lama kayak kuntilanak itu ketawa mulu. Nina, ngapain sih lu? Ketawa-ketawa mulu. Enggak. Malam-malam lagi. Waduh, orang tua mau ngomong ditutup ya. Lihat di sini anu Beh. Ya ada apa sih? Gangguin aja orang lagi serius nonton film horor gini. Giliran nonton sinetron, husuk banget. Giliran suruh sholat, boro-boro bisa husuk. Babe itu harus sering-sering baca surat Al-Ma'un toh. Barang siapa yang melalaikan sholat, tempatnya di neraka wel noh. Alah, lu jadi nyumpain gue masuk neraka. Bukannya ayah nyumpahin, Be. Ayah cuma ngingetin. Babe tuh imam di sini. Babe tuh harusnya ngasih contoh yang benar, yang baik-baik. Jangan bukan kayak begini nih. Pantesan aja si Nina tuh kerjanya main HP mulu. Babenya aja kayak gini, kagak ngingetin ibadah. Lu tuh kalau lagi ngedumel begini ya, gue jadi inget Kinain. Lu tuh sendiri kan, Di? Nggak di masjid, nggak di rumah, nggak di mana-mana. Dia aja ngajakin gue debat. Siapa yang ngajakin debat sih, Be? Gini aja deh, kalau lu nggak seneng, lu nggak suka, masuk ke kamar, lu tidur. Babe tuh nyebelin banget sih. Aduh, ngegangguin aja lagi. Sampai di mana tadi tuh? Aduh, si Ilham kemana sih ya? Udah jam segini kok belum pulang ya? Nenek Siti, ngapain ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nenek kenapa mundar-mandir malam kayak gini? Bukannya nenek baru pulang dari rumah sakit? Nanti masuk angin loh, Nek. Saya lagi nungguin si Ilham nih. Kok dia belum pulang juga ya dari masjid? Apa di masjid ada acara ya? Setahu saya mah nggak ada, Nek. Tadi teh sepulang dari sholat jamaah, saya langsung pulang. Aduh, terus kira-kira kemana dia ya? Saya kurang tahu, Nek. Ya udah kalau gitu, saya pamit dulu ya. Jangan lama-lama di luar, Nek. Nanti masuk angin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, kalau di rumah terus begini nih malah makin nggak tenang. Mendingan gue nyusul si Ilham ke masjid aja deh kalau gitu. Lagi.
Ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah. Tolong hamba ya Allah. Hamba pengen keluar dari masjid ini. Ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah. Tolong hamba ya Allah. Hamba pengen keluar dari masjid ini. Makan kedondong atau buah jeruk. Jangan bengong. Yuk, kata orang jalan yuk. Jalan kemana? Aku ajak Mai dan Syifa ya. Ini dia. Jangan. Kata orang berdua saja. Nanti beta jemput saya di rumah ya. Aduh, kalau gitu jangan. Kita berdua kan muka muhrim. Nanti yang ketiganya setan. Aku gak berani. Aduh, mama bagaimana beta mau ngungkapin perasaannya beta ke Nina cantik kalau dia ngajak teman. Ampun. Padahal beta sudah berusaha sen tidur nih sekarang. Cuman buat Nina cantik saja. Tapi aduh. Ya sudah. Kalau tidak, kata orang ketemu di masjid saja. Jangan di masjid. Kan tempat buat ibadah. Masa buat ketemuan? Aduh, mama susah pas kali pacaran sama cewek masjid. Ya ampun, beta mau ajak jalan saja. Diceramain sama nih orang nih. Aduh, ampun Tolonglah hamba ya Allah. Ya Allah, akhirnya aku punya ide. Emang enak lu nggak bisa pulang sampai subuh. Yang lain harus tahu ini kabar baiknya. Halo Far, ada apa? Weh, tau nggak? Gue harus ngerjain si anak kampung. Wah, serius lu? Gimana ceritanya tuh? Habis itu orang bubar, Ilham masih ada di masjid. Habis itu gue kepikiran, baru gue kunci di dalam masjid. Wih, gile. Ide lu bagus banget, Far. Pasti dia nangis tuh di dalam masjid. Habisnya dibagus sih, makanya gue kunci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Ini Ilham. Ilham kali ini bukan mau azan. Tapi Ilham mau minta tolong. Karena Ilham lagi kekunci di masjid. Ya Allah, kok bisa Ilham kekunci dalam masjid? Bagi yang memegang kunci masjid, Ilham minta tolong ya.
keluarin Ilham dari masjid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, itu anak kampung ada aja akalnya. Par, Pari. Oi, halo, Par. Pari. Lu nguncin si Ilham dalam masjid ya? Aki kok soalnya Fahri sih? Lu jangan bohong ya. Gue denger sendiri suara lu ngomong di telepon. Lu keluarin si Ilham sekarang juga. Kesian tuh anak. Gak mau, Ki. Fahri lagi balas dendam sama Ilham. Bener lu ya. Ayo lu ikut gue. Ayo. Gak mau. Ayo. Gak mau ah. Ayo. Fahri gak mau. Ikut. Bunda. Bunda. Bunda dengar pengumuman tadi nggak? Iya, Bunda dengar. Ilham kekunci ya? Iya. Iya, padahal kan biasanya Ilham yang bawa kunci kan, Bun? Iya, kok bisa sih kekunci di dalam? Apa sebaiknya Mai lihat ke masjid aja? Enggak, Bunda nggak ngizinin anak gadis Bunda pergi malam-malam. Gini aja, nanti Bunda akan suruh abang kamu ya, biar Bang Fajar ngecek keadaan Ilham gimana di sana. Lu tuh, lu makin lama makin jadi ya. Hah? Emang si Ilham salah apa sih? Sampai lu dendam? Aki, jangan kayak gitu, sakit tahu. Kalau lu nggak mau bukain, mana kuncinya? Biar Bang bukain. Fahri kan udah buang di jalan. Ya ampun Pari, lu bener-bener jadi anak ya. Cari ayo, cari. Babe. Ya ampun, Babe, jangan. Papa, gimana sih, Pak? Katanya Fahri diperlakukan dengan baik sama Babe. Ini buktinya, malah diomel-omelin. Dipukul lagi sama Babe. Iya, Be. Kan anak aneh, Be. Aneh yang kasih makan. Kok Babe malah mau mukul dia? Aneh aja nggak pernah mukul dia. Iya, Babe. Ini Fahri di rumah itu dimanjain loh, Be. Lu berdua bisa ngomong kayak gitu ya? Lu nggak tahu kalau si Pari punya masalah. Emang dia ngelakuin apa lagi, Be? Si Pari itu ngunciin marbot di dalam masjid. Kebayang nggak lo? Hah? Marbot semalaman di masjid. Begitu gua minta kuncinya, dia buang ke jalanan. Coba. Apa nggak kelewatan ya anak? Ya tapi kan, Be, bisa dinasihatin. Diapain kayak gitu? Orang Babe sendiri yang bilang kalau Fahri itu dikerasin, malah dia kabur. Gimana sih, Be? Iya, Be. Jangan dipukul dong, Be. Anak Nadine kasihan. Fahri, yuk kita pulang yuk sama Mama yuk. Enggak mau ah. Mama si Papa nggak sopan banget sama Maki. Gak boleh gitu dong. Loh, Fahri, Mama sama Papa itu belain kamu loh. Tadi kamu mau dipukul sama Aki. Fahri tahu Aki itu galak. Tapi Fahri tahu Aki sayang sama Fahri. Bukan sama kayak Mama sama Papa. Sayang mau uang, bukan sama Fahri. Dengarkan anak lo ngomong kalau dia mau sama gue. Mendingan lo pulang deh. Hah? Gue lebih tahu cara ngedidik anak kayak gimana ketimbang lo. Ya ada bengong, udah pulang. Ya udah deh, Be. Kita pulang dulu ya. Ya udah, jangan protes lagi. Anak lo tuh tahu yang mana yang benar. Ayo, Ma. Salim Babe, Ma. Nadine pamit ya, Be. Salim lo. Ayo Salim. Kenapa bengong? Udah pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Masya Allah. Ilham. Ham. Ham, bangun, Ham. Ilham. Kok Asun? Masya Allah, Ham. Kok lu bisa kekunci dalam masjid begini? Ilham juga nggak tahu kok. Tadi tuh Ilham habis sholat Ba'diyah Isya. Pas Ilham mau pulang, tahu-tahu pintu udah kekunci. Terus kuncinya mana? Ya kalau Ilham tahu kuncinya di mana, Ilham nggak bakalan kekunci di sini kok. Kan biasa lu yang pegang. Nah itu dia kok. Tiba-tiba kuncinya nggak ada. Aneh. Gimana dong Gue kok? curiga, Ham. Kayaknya ada mau ngusilin lu dah. Ya Ilham sih nggak mau suzon kok. Ya udah, kalau gitu gue cari kunci cadangannya dulu ya. Lu sabar ya. Ya udah, makasih ya kok. Maaf nih ngerepotin malam-malam gini. Gak usah ngomong gitu. Ya udah, gue tinggal dulu ya. Iya kok. Lu tuh jadi anak susah bener dibilanginin. Biar nurut dong, Fari. Gimana sih lu? Hah? Sama babe lo nya aja kagak pernah nurut. Assalamualaikum. Siapa lagi lo? Assalamualaikum. Salam. Lu main masuk aja lo. Iya, abis itu dari tadi salam di depan gak ada yang nyautin. Darurat nih, darurat Ki. Ada apaan? Dengar nggak kabarnya si Ilham? Saya jadi bingung sendiri tahu. Kok dia bisa ya kekunci di dalam masjid? Padahal setahu saya ya, kunci masjid selalu dia yang pegang. Terus gimana tuh ceritanya? Ya gitu. Oh ya Ki, maksud saya datang ke sini nih mau nanyain kunci cadangannya. Katanya ada sama Aki. Masih pegang nggak? Kunci cadangan gue udah kasih ke RT, otomatis dia dong yang pegang. Oh gitu. Ya udahlah, kalau gitu gue ke rumah Pak RT dulu ya Ki. Tunggu dulu. Sama gue ikut ya. Gimana pun juga, gue ngerasa bertanggung jawab karena cucu gue yang bikin ulah si Ilham kekunci. Ya udah deh, yuk jalan. Fari mau ikut gak? Nggak usah ikut. Biar dia nunggu rumah aja. Yang mana-mana lo. Assalamualaikum. Beh, di depan ada Aki Naim sama Ko Asun tuh. Elah dia lagi mau ngapain sih? Paling-paling juga ngebahas honor si Ilham yang jadi merebut entu. Di sebelah situ. Kagak, Beh. Mereka nanyain kunci cadangannya masjid. Assalamualaikum. RT, orang lagi kebingungan nyari kunci. Lu malah keenakan nonton TV. Aki Naim, Wasun, ini rumah saya, ya. Mana ngegangguin orang lagi nonton lagi. Orang tuh bertamu ada jamnya. Ini jam berapa? Nggak punya adab sama sekali. Somad, ini darurat. Lu kagak tahu sih, si Ilham tuh kekunci di masjid. Gimana sih? Dia kan megang kunci sendiri. Nah itu dia Pak RT, ini namanya musibah. Sekarang kuncinya di mana? Lupa gue naruhnya. Lu cariin di sono deh. Ada apa ini ribut-ribut? Udah deh, lu bantuin Nyak, lu nyari kunci masjid cepet. Ayo kita cari yuk. Gangguin gue lagi nonton horor lagi seru-serunya lagi. Somad, cari dong kuncinya. Kan lu yang pegang. Kesian tuh anak orang. Aki Naim, gimana sih? Si Ilham itu anak yatim piatu. Artinya nggak punya emak, nggak punya bapak. Gimana sih? Cucu orang lain kali. Anak orang kek, mau cucu orang kek. Cari. Apaan sih? Nah, ini kuncinya nih. Untung deh gua kagak milih lo waktu pemilihan RT. Kalau gue milih lo, ikut dosa gue. Milih pemimpin kayak lo. Ya, Pak RT ini bagaimana sih? Untung saja tadi Aki Naim paksa untuk bangun. Kalau tidak, kita tidak tahu kuncinya ada di peci. Ya Allah, Be, bikin malu aja. Tahu nih Babe, udah gitu nggak bantuin nyari lagi. Orang lupa kan nggak ingat. Hidung lo kalau kagak nempel juga lupa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepi amat ini jalanannya. Apa gue lupa kali ya jalan ke masjidnya?
Nek, malam-malam mau kemana, Nek? Mau ke masjid, mau cari cucu nenek. Tapi masih jam segini belum pulang, makanya mau cari nih. Kok nenek bingung? Lupa jalannya ya? Ini kali ya. Ya udah, kalau gitu saya anterin ke masjid ya, Nek ya. Ayo, Nek. Alhamdulillah. Iya. Makasih ya. Ya, Nek. Kalau kagak diantar nih, aduh, gue bisa muter terus aja di mari, di kampung nih. Iya. Ayam gua. Ayo, Nek, sini, Nek. Silakan, Nek. Ham. Astaga. Alhamdulillah, akhirnya. Makasih ya kok, Aki. Iya. Untung lo nggak apa-apa. Gue yakin, Ham, pasti ada orang yang sengaja ngunciin lu di dalam. Ada yang mengusilin lu. Ilham juga nggak tahu kok. Pokoknya tadi tuh Ilham habis sholat sunnah, terus pas mau keluar tiba-tiba pintu udah kekunci. Gue jadi kesel sekarang. Gue sumpahin ya, Ham. Pokoknya orang yang ngusilin lu tuh dibales sama Allah. Semoga nih ya, nyawanya dicabut sama malaikat dari perut. Terus udah kayak gitu, gue doain semoga sakratul maut itu lama. Dan gue doain juga supaya matinya digencet sama kuburan. Sean, lo jangan nyumpain orang begitu dong. Mendingan lo berantem deh sama gue deh. Kenapa? Kok Aki sewot? Jangan-jangan Aki yang ngunciin ya? Waduh, hampir aja gue keceplosan. Lo jangan nuduh orang dong. Emang gue yang ngunciin. Justru gue sayang sama si Ilham. Ya udah, kalau bukan Aki kenapa Aki sewot? Tapi lo tetap aja begitu. Orang berdoa itu diaminin malaikat. Buat orang yang ngedoain. Sekarang doanya ke lo gimana? Udah. Aki sama Ko Asun kenapa malah jadi ribut? Ya udah. Ilham jadi inget nenek nih. Pasti nenek cemas nyariin Ilham. Oh iya. Lu kan belum pulang dari tadi. Yaudah, buruan sana pulang. Udah malam. Ya udah, sekali lagi makasih banyak ya kok, Aki. Iya. Ya udah Ilham pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa ya? Siapa? Tahu, ente kenal gak? Enggak kenal. Ya Allah, udah tua. Mat, kenal gak? Kagak. Bukan cucu gue. Gimana sih, Nek? Udah jauh-jauh dianterin juga. Aduh, Gimana dong? Cucu gue nggak ada di sini. Gimana dong? Udah deh, terusin aja tadi. emang nama masjidnya apa, Nek? Aduh, gue lupa, bener-bener. Lah, gimana sih, Nek? Aduh, gimana dong? Tolong anterin nenek lagi. Assalamualaikum. Nek. Nenek. Nek. Astagfirullahaladzim. Nenek kemana ya? Apa jangan-jangan nenek cemas terus nyariin aku lagi? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ham. Alfa, nenek nggak ada di rumah nih. Hah? Apa? Nenek kamu hilang? Kok bisa? Aku juga nggak tahu. Aku tuh baru pulang dari masjid. Pas aku nyampe ke rumah, nenek udah nggak ada. Ya udah, Ham. Sekarang kamu tenang. Sekarang aku kesana sama yang lain. Kamu tunggu aja di rumah. Ya udah, kamu buruan ya. Ya udah, makasih. Sama-sama, Ham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fari, Fari, lu jangan pura-pura tidur deh. Fari, pasti lu masih melek. Aki, coba pura-pura tidur. Fari mau beneran tidur. Bilang aja lo mau kabur dari omelan gue kan? Kok Aki marah mulu sih sama Fari? Kalau marah mulu cepet tua. Fari,
Gue tuh memang udah tua. Marah nggak marah tetap aja gue tua. Ribut gue nggak bakal berubah. Pokoknya kalau lu masih bandel kayak begini terus, ya, gue kirim lu ke pesantren. Aki, kata Aki saya sama Farid kok jadi kayak gini sih? Justru gue sayang sama lu, makanya gue nggak mau kalau lu nakal terus-terusan. Aki jangan bawa Farid ke sono. Terus kalau Farid ke sono siapa yang sayangin Farid? Makanya lu jangan bandel-bandel jadi anak. Gue tuh berat sebenarnya ngirim lu ke pesantren. Iya Farid janji nggak bakal kayak gitu lagi. Yaudah, tidur sana lo. Jangan skip. Jangan lupa baca doa. Ya. Tutupin dong. Ini kemana ya? Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Bang, abang lihat Nesiti nggak tadi lewat sini? Nesiti? Kagak. Lu lihat mana? Kagak lihat gua. Lah, Nesiti ngapain keluyuran malam-malam? Nah itu dia bang. Ini saya belum pulang-pulang ke rumah. Ya udah, kita kalau ketemu gua anterin ke rumah dah. Ya udah, makasih banyak bang ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya udah Pak, makasih ya. Oh iya, sama-sama. Ham. Gimana Pak? Aku udah tanya ke siapapun dan udah cari kemanapun. Tapi belum ketemu juga, Ham. Aku jadi ngerasa bersalah nih. Gara-gara aku kekunci di masjid. Ini jadi cemas. Terus nyariin aku keluar rumah. Ham, itu tandanya nenek kamu sayang sama kamu. Masalahnya aku khawatir banget sama nenek. Nenek pasti belum makan. Kalau aku belum pulang, nenek nggak mau makan. Tadi kamu di masjid ditolongin sama siapa, Ham? Kok Asun? Lagian itu pun karena aku terpaksa ngumumin di speaker masjid. Sekarang kita langsung ke masjid aja. Ngumumin nenek kamu kalau nenek kamu itu hilang. Malam-malam gini apa nggak ganggu warga ya? Ya ganggu sih. Ya cuman mau gimana lagi? Kan kasihan nenek kamu juga. Nanti kalau kenapa-napa gimana? Ya udah deh, ayo kita ke masjid. Ayo. Udah Ham, sekarang kamu yang ngumumin, biar aku yang chat ke teman-teman untuk nyari nenek kamu. Udah deh kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Berita kehilangan bagi siapapun yang menemukan atau melihat Nesiti, tolong segera hubungi Ilham atau bisa langsung diantar ke rumah. Makasih banyak, mohon maaf atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, tadi Ilham kekunci di dalam masjid. Sekarang neneknya hilang. Kasian banget. Aku harus bantu nyari. Nelfon Nina deh. Assalamualaikum, Sarah. Waalaikumsalam. Mai, tumben kamu nelpon. Ada apa? Nina, kamu dengar pengumuman gak? Kalau Nesiti hilang. Enggak begitu jelas. Soalnya tadi aku lagi sholat, Mai. Kita bantu nyari yuk. Kamu mau ikut kan? Iya, aku ikut. Aku kesana sekarang ya. Cepetan deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ada apa, Mai? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa sih, Mai? Kok mukanya panik gitu? Bunda, Mai mau keluar dulu ya. Mai mau bantu Ilham nyari neneknya. Enggak. Udah malam. Bunda nggak ngizinin kamu keluar malam-malam ya. Bunda, Mai nggak sendirian kok. Mai sama temen-temen. Boleh ya? Aduh, gimana? Nah, Jar, tolong antri adik kamu, ya. Mai emang mau kemana? Mai mau bantu Ilham nyari neneknya. Yaudah, ayo, abang temenin. Yaudah, kita pergi dulu ya Bunda. Ya udah, hati-hati ya. Assalamualaikum. Jaga adik kamu ya. Iya, ya. Bunda. Ya udah sana, Ki. Hati-hati. Mai. Ini ngapain dibawa-bawa? Udah, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Allah, Ilham kasihan banget sih tuh anak ada-ada aja deh.
mudah-mudahan aja deh nenek Siti segera ditemuin. Tuhan, jangan kau ambil nafasku sebelum ku bersujud padamu. Tuhan, tolong panjangkan umurku. Aku ingin bersyukur padamu. Ajari aku